Halo semuanya, selamat datang di segmen DIY Story. Pada segmen DIY Story kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari series All of Us Are Dead, bagian kedua. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Berikutnya, kita kemudian diperlihatkan para tentara yang memulai proses evakuasi. Namun salah satu tentara yang bertugas justru malah tergigit dan mulai dijadikan bahan eksperimen oleh para petinggi militer. Kembali ke Ahya Onjo yang berhasil selamat dari kejaran para tentara. Ia kemudian beristirahat di salah satu pos polisi dan mulai mengobati lukanya. Ia bahkan berhasil mendapatkan senjata dan beberapa perlengkapan lainnya, lalu kemudian menuju ke SMA Hyosan untuk menyelamatkan putrinya. Di ruang musik kita kemudian diperlihatkan Sohyuk dan Namra yang menyatakan perasaan mereka. Namra yang sudah menjadi sembi alias setengah zombie mempunyai pendengaran yang sangat tajam, begitupun juga dengan Guinam yang ada di halaman sekolah. Ia bahkan menemukan teman satu gengnya, namun Guinam dengan mudah mematahkan tangannya. Kembali ke ruang musik, Onjo mulai merencanakan sesuatu untuk kabur ke atap dengan cara membuat sebuah benteng pertahanan menggunakan barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Setelah selesai, mereka pun kemudian memancing para zombie dengan membuat suara bising. Guinam yang juga mendengar hal tersebut pun kemudian pergi ke ruang musik, namun sayangnya mereka sudah sampai di tangga atap. Di waktu yang sama, helikopter penyelamat akhirnya datang ke sekolah dan berhasil menyelamatkan Cholsu. Tapi Cholsu justru malah mengunci pintu dan mengatakan mereka semua sudah mati. Guinam yang datang bersama para zombie kemudian menyerang mereka semua. Namun Namra yang juga memiliki kekuatan super akhirnya berhasil menjatuhkan Guinam. Di sisi lain, Eunji yang sudah keluar sekolah kemudian masuk kembali untuk membakar sekolah yang justru mengaktifkan sistem keamanan yang membuat pintu secara otomatis terbuka. Tapi sayangnya mereka terlambat karena helikopter penyelamat sudah pergi. Di sisi lain, detektif Song dan Hochul kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Mereka juga bertemu dengan YouTuber yang berhasil selamat dari kejaran para zombie bocil. Detektif Song yang mencoba menolongnya justru malah ditinggal oleh Hochul. Tapi untungnya, Hochul kembali dengan membawa sebuah bus dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Pada malam hari, mereka semua mulai membuat api unggun dan bercerita tentang apa yang mereka sukai dan mulai mengakrabkan diri. Di sisi lain, detektif Song dan yang lain tidak sengaja menabrak Eunji yang sedang bersepeda. Setelah itu, para tentara pun mulai datang dan berhasil menyelamatkan mereka semua. Sesampainya di tempat evakuasi, detektif Song kemudian memberitahu mereka soal laptop Mr. Lee kepada para militer, dan mereka pun mulai menyusun sebuah rencana. Kembali ke ruang musik, Nayeon yang sebelumnya bersembunyi di ruang penyimpanan akhirnya memutuskan untuk membantu mereka. Kita juga akhirnya mengetahui nasib Miss Park yang mati demi menyelamatkan Nayeon. 나연아, 꼭 살아. 이번에는 네가 친구들 도와줘. Ketika ingin keluar, Nayeon kemudian dihalau oleh Guinam, yang akhirnya Guinam membunuh dan memakan Nayeon. Setelah membunuh Nayeon, Guinam kembali menuju ke atap melalui pipa saluran. Pertarungan di antara mereka pun terjadi, dan Guinam mendominasi pertarungan. Namra kemudian berhadapan satu lawan satu dengan Guinam, yang berakhir dengan Guinam yang kembali dilempar jatuh dari atap sekolah. Di tempat evakuasi, pemimpin militer pun mulai menugaskan anggotanya untuk menjalankan misi mengambil laptop dan menyelamatkan para siswa yang masih selamat. Namun di waktu yang sama, Eunji yang bertemu dengan Cholsu malah langsung menggigitnya. Para militer yang melihat hal tersebut pun menganggap kalau orang yang terinfeksi dengan yang normal tidak bisa dibedakan, yang membuat para siswa ini kembali diturunkan dan tidak jadi diselamatkan. Di tempat evakuasi, Eunji kemudian ditahan dan dijadikan bahan eksperimen.
Mereka juga berhasil menganalisis tubuh Eunji dan tidak menemukan virus di tubuhnya, yang akhirnya mereka simpulkan bahwa semua orang dikategorikan sebagai orang terinfeksi tanpa gejala, yang membuat proses penyelamatan dihentikan. Di sekolah, Namra dan Guinam mulai kesakitan setelah mendengar suara petir karena mereka memiliki pendengaran yang tajam. Memanfaatkan hal tersebut, mereka pun bergegas kabur dari tempat itu dan menuju ke gunung. Saat dalam perjalanan, Chongsan juga bertemu dengan ibunya yang telah berubah menjadi zombie. Hal itu pun membuatnya merasa sedih, tapi mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, Hyoryung secara tidak sengaja malah terjatuh. Jimin yang melihat hal tersebut pun justru malah meninggalkannya, namun ia malah terpisah dari yang lainnya, yang membuat dia harus berakhir menjadi zombie. Wujin yang melihat Hyoryung terjatuh kemudian langsung menolongnya. Mereka juga sempat diserang oleh beberapa zombie, namun untungnya Hari berhasil membantunya dan akhirnya bisa bertemu kembali dengan adiknya Wujin. Mereka semua pun bersama-sama kabur memasuki auditorium, namun sayangnya di sana mereka kembali dicegat oleh para zombie. Jun Seong yang sudah tidak memiliki harapan akhirnya mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Mijin, dan rekan Hari pun harus terpisah dari mereka. Mereka semua pun berhasil masuk ke ruang penyimpanan, sedangkan rekan Hari yang terpisah kembali ke tempat mereka sebelumnya. Di sisi lain, para militer yang menonton video Mr. Lee akhirnya mendapatkan informasi kalau para zombie tidak bisa disembuhkan, dan jalan satu-satunya adalah mereka harus dibunuh. Mereka semua pun memulai rencana untuk meledakkan kota Hyosan agar virusnya tidak menyebar ke kota lain. Di pagi hari, mereka semua memulai rencana untuk kabur menggunakan kerangka besi. Mijin dan Junyoung sempat berdebat mengenai cara mereka keluar, tapi Junyoung memastikan kalau dia yang akan bertanggung jawab. Rencana pun dimulai dan mereka mulai menghalau para zombie, namun Junyoung malah tergigit setelah mencoba menyelamatkan Mijin. Junyoung akhirnya mengorbankan dirinya untuk melindungi teman-temannya hingga mereka sampai ke pintu keluar. Namun pintu tersebut malah terkunci dan mereka harus terus bertahan. Sampai pada akhirnya, ayah Honjo berhasil membukakan pintu dan menyelamatkan mereka semua. Mereka semua pun kemudian melarikan diri sampai akhirnya mereka terjebak di lapangan tenis. Ayah Onjo yang sudah tergigit akhirnya mengorbankan dirinya hingga membuat Onjo bersedih. Mereka pun terus berlari hingga sampai ke tempat konstruksi. Di sisi lain, Guinam bertemu dengan rekan Hari di ruang atlet dan menanyakan keberadaan Chongsan. Rekan Hari memberitahunya kalau mereka berada di auditorium. Setelah itu, Guinam langsung membunuhnya. Guinam yang sampai di auditorium tidak menemukan mereka, namun Guinam berhasil melacak keberadaan Chongsan. Para militer pun memulai aksinya dengan memancing para zombie ke tempat yang luas menggunakan sebuah drone yang sudah dilengkapi dengan sistem pengeras suara. Mereka juga mengumumkan tempat-tempat yang akan dibom untuk meminimalisir daya ledakan, dan salah satu titik ledakan tersebut berada di SMA Hyosan. Namra yang mendengar hal tersebut pun kemudian menyuruh mereka semua untuk pergi dari tempat itu, namun mereka kembali dicegat oleh Guinam yang berhasil menemukan mereka. Chongsan yang berusaha melawan Guinam malah tergigit olehnya. Tapi Chongsan berhasil menjatuhkan Guinam akibat suara drone yang menyakitinya. Chongsan yang tergigit pun kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Onjo dan juga teman-teman lainnya. Lalu kemudian ia pun memancing para zombie demi menyelamatkan mereka semua. Guinam yang kembali bangkit akhirnya 1 lawan 1 melawan Chongsan. Bahkan Guinam berhasil melukai mata Chongsan. Beberapa saat kemudian, rudal pun mulai diluncurkan dan menghancurkan para zombie bersama dengan Chongsan dan juga Guinam. Onjo yang tidak bisa menemukan Chongsan akhirnya bersedih atas kehilangannya. Mereka yang tersisa kemudian pergi menuju kota, namun mereka kembali dicegat oleh para zombie yang masih selamat. Sayangnya Wujin pun harus tergigit setelah mencoba menyelamatkan kakaknya Hari. Wujin yang kembali bangkit akhirnya berhasil dibunuh oleh Namra dengan cara mematahkan lehernya. Mereka semua pun lari ke tempat aman, namun Namra kembali dipengaruhi oleh virus zombie dan bahkan mencoba menggigit Onjo. Tapi pada akhirnya Namra memilih untuk meninggalkan mereka semua. Mereka yang tersisa akhirnya sampai di perbatasan kota dan berhasil diselamatkan oleh para militer.
3 bulan kemudian, Onjo yang merindukan teman-temannya yang gugur memutuskan untuk keluar melewati tembok menuju ke tempat peringatan teman-temannya. Ia juga bahkan melihat sebuah cahaya api unggun yang ada di atap sekolah. Keesokan harinya, Onjo mengajak Suhyok dan yang lainnya untuk pergi keluar menuju ke sekolah mereka yang telah hancur. Di atap, mereka juga kembali bertemu dengan Namra. Onjo mencoba untuk mengajaknya pulang bersama, namun Namra menolak karena masih ada urusan yang harus ia kerjakan. Ia juga mengatakan kalau ia berhasil menemukan beberapa orang yang seperti dirinya. Setelah itu, Namra kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya, lalu kemudian melompat dari gedung dan meninggalkan mereka semua. 보고 싶었어. 니들 전부 다 같이 안 있어도 우리 친구잖아. 맞지? 어디 있어도 우린 친구야. Nah, itu dia tadi seluruh alur cerita dari series All of Us Are Dead. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk request film atau series apa lagi yang ingin kita ceritakan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video Detektif Yahya berikutnya.